Hello everyone, welcome back to Mock Tips ataupun Mock UI Design. Dan di video kali ini kita bakal belajar bikin button variants di Framer. Let's go. Oke, gue udah masuk di Framer. Sekarang kita tinggal klik T aja, terus kita tulis button di sini. Ukurannya kita buat ke 16 aja secara default. Terus kita klik kanan, kita add stack, artinya kayak auto layout di Figma. Terus di sini paddingnya kita buat ke 16. Terus width-nya kita buat fit content, ini juga kita buat fit content. Background-nya kita ubah ke warna yang bagusan dikit. Oke, setelah itu kita tambahin di sini radius-nya mungkin di 16. Oke, langkah selanjutnya kita insert icons. Di sini ada beberapa library icons yang bisa kita gunakan. Di sini gue pilih postpor. Terus kita punya akses untuk pilih beberapa icons yang ada di library ini. Gitu kan? Terus kita langsung aja drag ke dalam stack di sini. Ukurannya kita ubah ke 24. Terus kita duplicate. Nah, pastiin button text-nya ada di tengah dan icons-nya ada di kiri dan di kanan. Sekarang kita ubah warnanya ke warna putih. Lalu kita klik kanan, create komponen, kita tulis di sini button. Oke. Kita ganti dulu namanya ke layer XL. Di video ini gue bakal contohin bikin 3 size untuk button, tapi sebelum itu kita coba bikin variant untuk hover dan juga preset. Oke, kalau udah di step ini, sekarang kita buat dulu variant untuk hover dan juga preset. Oke, ini salah satu contoh dari micro interactions. Warnanya kita buat sedikit lebih gelap. Kalau kita pakai style guide, misalnya primary 500, biasanya tuh kita naikin ke primary 600 ataupun 700. Oke, kita copy yang si hover, si presetnya juga. Nah, pada bagian preset di sini mau gue tambahin sebuah dekorasi pakai border, kita tambahin kedua. Terus kita copy aja dari sini, terus kita pilih warna yang lebih terang, kurang lebih kayak gini. Jadi ketika kita play, ini adalah posisi kondisi default. Terus kalau kita hover dia berupa warna, dan kalau kita tekan, maka dia ada border sesuai dengan apa yang kita desain tadi. Kita balik lagi. Sekarang kita buat ukuran untuk large dan juga untuk small. Pada bagian large, di sini perubahannya paddingnya gue ubah ke 12. Sedangkan untuk bagian small, di sini paddingnya gue ubah ke 10. Teman-teman bisa pakai cara tonton sendiri, sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Di sini gapnya ubah ke 8. Pada bagian small, perubahannya adalah padding di 10, terus juga radiusnya di 12. Lalu di bagian icons-nya dikecilin ke 20 pixel. Ini kan 24. Oke. Sekarang lakuin hal yang sama kayak tadi di varian XL, di mana kita butuh kondisi hover dan juga preset. Oke, di sini udah gua samain semua kondisi hover dan presetnya, begitupun dengan warna. Dan gue baru ingat satu hal, untuk fontnya di sini di versi large gua turunin 2 pixel. Sedangkan untuk si small, gue turunin ke 12 pixel. Oke. Ini tergantung kebutuhan sebenarnya untuk sizingnya. Langkah selanjutnya adalah kita harus buat variable. Kenapa buat variable? Kalau kita misalnya ke page, ke home, kita ke asset, ini adalah button yang tadi kita buat. Kita nggak punya akses untuk ubah icons, untuk ganti warna, ubah text content, itu kita nggak punya akses gitu. Kita cuma punya akses untuk milih ukuran. Oke. Nah, ini adalah fungsi dari variable di Framer. Langkah pertama adalah fill-nya. Kita buat color, background. Oke. Terus ini adalah isi text-nya. Create variable. Button, content. Nah, sekarang kita punya akses. Misalnya Rifki, Abdurrahman. Maka dia akan berubah. Selanjutnya, mungkin teman-teman juga ada yang bingung kenapa kita punya dua icon di sini. Nah, icon yang kiri, kita cukup ubah yang primary aja, yang ada tulisan primary, maka otomatis ke semua button bakal ada perubahan juga. Di sini kita ubah visible-nya, kita buat variable, kita tulis left icon. Yang kanan juga kita buat ke visible, right icons. Sekarang kita punya akses untuk milih button ini perlu icons atau enggak.
Live icon kita nggak butuh, kita cuma butuh right icon, ya udah tinggal di no aja. Atau kita cuma butuh text only, ya udah tinggal di no aja dua-duanya, maka kita punya button dengan text only. Langkah terakhir adalah icons library. Jadi kita nggak punya akses untuk milih jenis iconsnya di sini kalau kita pakai icons, ya kan? Sedangkan ini adalah library icon yang dimana kita harusnya punya akses untuk ganti icon. Caranya kita tekan shift, tekan dua-duanya, kita ubah di primary component. Terus si name ini create variable, kita ganti namanya ke select icon. Sekarang kita punya akses untuk ubah iconsnya. Min, font, dan lain-lain. Nah, di sini kalau teman-teman bingung untuk milih icon ya, karena kita cuma punya akses untuk select by text, teman-teman bisa langsung aja ke websitenya Postport. Oke, di sini gue udah masuk ke websitenya Postport. Ini dia nama websitenya. Terus di sini kita cari aja. Misalnya kita cari alien. Ini kan ada alien nih. Di bagian sini kita ke select, tekan dulu. Bagian sini kita tekan buttonnya. Terus kita select icon. Tekan huruf depannya, misalnya alien, kita tulis A aja, baru di sini kita cari alien. Dan ikonnya bakal sama persis sama apa yang tadi kita lihat di websitenya Postport. Sekarang button kita punya 3 ukuran, XL, large, small. Kita juga punya akses untuk ganti background. Atau kalau teman-teman misalnya mau punya akses untuk ganti teks dan warna icon juga bisa. Di sini kita primary komponennya kita ubah. Di sini teksnya kita klik color text. Begitupun dengan yang bagian ini, color icon. Oke, sekarang kita balik lagi ke home. Sekarang kita udah punya akses untuk ganti color text-nya. Begitupun juga dengan warna iconnya. Tentunya dengan warna background dari si button. Oke, sekian dulu video tutorial tentang bikin button variant di Framer. Jangan lupa like dan follow untuk tips Framer lainnya dari Monkey Design. Thank you.